Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gula OSC. Pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan umat yang disampaikan di dalam kolom komentar channel YouTube saya. Orang yang bertanya ini adalah pemilik dari sebuah channel, yaitu Berbagi Pandangan Channel. Dia bertanya demikian, Romo, mohon izin bertanya, jika ada kasus seorang Kristen non-Katolik, yaitu pria Kristen Protestan yang sudah pernah menikah dan kemudian bercerai secara sipil, dan penyebab perceraiannya karena istrinya itu menikah lagi dengan pria lain. Kemudian sang duda Kristen non-Katolik ini ingin menikah lagi dengan seorang wanita Katolik yang single. Apakah kasus seperti ini bisa juga menikah dalam gereja Katolik? Dan kira-kira apa sajakah halangan sahnya? Mohon pencerahannya, Romo. Terima kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jawaban saya? Marilah kita ikuti. Nah, baik saudara-saudariku yang terkasih, terhadap pertanyaan saudara kita, pemilik dari channel Berbagi Pandangan ini, sebenarnya kalau beliau mengikuti video-video saya sebelumnya, mestinya beliau sudah bisa menyimpulkan apa jawaban terhadap pertanyaan ini. Tapi baiklah, saya mau menjelaskan kembali. Kan saya berulang-ulang menyampaikan bahwa mereka yang sudah pernah menikah, ya entah agama apapun dia, tapi pernah menikah lalu bercerai secara sipil, tidak bisa otomatis menikah secara sah di dalam gereja Katolik. Itu prinsip yang harus dipegang. Mengapa gereja Katolik itu berpegang teguh pada perkawinan yang mesti dibentuk seumur hidup? Itu saja, ya. Dan itu pesan di dalam kitab suci, ya. Sekali Tuhan Allah mempersatukan kedua di dalam ikatan perkawinan dan sah, maka hanya kematian yang memisahkan keduanya. Nah, itu bagi kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, terhadap pertanyaan saudara kita ini, saya mau memberikan tanggapan 4 hal. Yang pertama, perlu sekali ditelusuri oleh calon istrinya ini yang notabene adalah Katolik, apa penyebabnya dia ditinggalkan oleh istrinya itu, sehingga istrinya itu menikah lagi dengan pria lain. Ini jangan dipandang enteng. Ya, perlu diselidiki. Jangan-jangan ada sesuatu hal ya yang sangat fundamental sehingga istrinya itu meninggalkan dia. Ada karakter yang mungkin karakter yang buruk atau tidak cocok, ya, sehingga dia tidak betah, tidak tahan, dan tidak bisa melanjutkan perkawinan bersamanya, sehingga istrinya itu meninggalkan dia dan nikah dengan pria lain. Nah, perlu menyelidiki sungguh-sungguh. Mengapa, saudara-saudariku yang terkasih? Karena nanti kalau seandainya menikah dengan dia dan muncul karakter itu, muncul sifat itu, bisa juga nanti perkawinannya bubar. Maka kepada saudari kita yang Katolik ini, sebagai calon istri dari saudara kita, duda yang diceraikan hidup oleh istrinya, perlu sekali menyelidiki bagaimana perangainya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana karakternya, bagaimana pola hidupnya, supaya sungguh-sungguh nanti membangun perkawinan untuk seumur hidup. Kita ingat kanon 1055. Di dalam pandangan gereja Katolik, perkawinan mesti dibangun untuk seumur hidup. Bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan seperti kos-kosan. Tetapi sungguh-sungguh dibentuk seluruh hidup. Mengapa? Karena perkawinan bagi kita merupakan tanda perjanjian Allah dengan bangsanya Israel, Kristus dengan gereja. Khusus ya sebagai tanda perjanjian antara Kristus dan gereja, Anda baca Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Di sana Kristus sangat setia kepada gerejanya dan diharapkan juga gereja setia kepada Kristus. Relasi semacam ini disimbolkan oleh pasangan suami istri ketika mereka berjuang setia di dalam ikatan perkawinan mereka. Itu tanggapan saya yang pertama. Tanggapan saya yang kedua adalah antara orang-orang yang dibaptis, jika melangsungkan perkawinan, maka perkawinan mereka itu merupakan sakramen. Siapakah yang mengangkat ke dalam martabat sakramen? Adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nanti Anda bisa baca di dalam kitab hukum kanonik,
Kanon 1055 paragraf kedua, dan juga Anda bisa baca di dalam Kanon 1056. Sudah sangat jelas di sana bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang dibaptis, ya, diangkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam martabat sakramen. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Anda mungkin bertanya, tapi pastor, dia kan Protestan. Ya, benar. Justru inilah kehebatan ajaran Katolik, mengakui perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang dibaptis dalam gereja Protestan, ya, tentu saja baptisan yang sah yang diakui oleh gereja Katolik, baptisan yang materianya sama dengan kita, yaitu air murni. Lalu yang kedua, formanya, kata-katanya sama dengan yang dilakukan oleh Katolik, yaitu dibaptis dengan Allah Tritunggal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi itu rumusannya. Nah, umumnya di Indonesia, gereja-gereja Protestan yang bernaung di bawah PGI diakui baptisannya oleh gereja Katolik. Itu umumnya. Tapi ada beberapa gereja yang memang tidak sama materia dan rumusan atau forma dari pembaptisan yang dilakukan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, gereja Katolik mengakui, ya, perkawinan yang dilangsungkan oleh saudara-saudari kita itu sebagai sakramen, kendati mereka tidak mengakuinya sebagai sakramen. Nah, saudara kita, duda yang diceraikan secara hidup oleh istrinya tadi, itu menikah secara Protestan. Maka sebenarnya perkawinannya itu jika sah, merupakan sakramen. Kita tahu sendiri, saudara-saudariku yang terkasih, dalam ajaran gereja Katolik, perkawinan yang sah, lalu sudah disempurnakan dengan persetubuhan atau konsumatum, dan juga sakramental, ya, tidak bisa diceraikan oleh kuasa manusia manapun. Anda bisa membaca itu di dalam Injil Markus bab 10 ayat 7-9, dan juga di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5-6. Bunyinya kurang lebih begini. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi perceraian sipil yang sudah dilakukan itu sebenarnya tidak diakui oleh gereja Katolik dan tidak didukung oleh gereja Katolik. Sekali perkawinan dilangsungkan sah, disempurnakan dengan persetubuhan konsumatum, dan juga diangkat ke martabat sakramen oleh Yesus Kristus, tidak ada kuasa manusia manapun yang memisahkan keduanya kecuali kematian. Jadi itu saudara-saudariku yang terkasih. Itu tanggapan saya yang kedua. Tanggapan saya yang ketiga, apa solusinya kira-kira, pastor, kalau seandainya dia berusaha untuk menikah dengan calon istrinya yang notabene Katolik itu dan masih single. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, saya ulang sekali lagi. Di dalam gereja Katolik tidak pernah diajarkan bahwa perceraian sipil itu diakui. Dan tidak pernah juga gereja Katolik mendukung perceraian sipil itu. Maka perceraian yang dilakukan oleh saudara kita, duda yang diceraikan oleh istrinya tadi, yang notabene beragama Protestan, tidak diakui oleh gereja Katolik. Maka kalau dia mau menikah lagi, dia harus membereskan perkawinannya. Tapi di sini saya melihat bahwa kemungkinan tawaran solusinya adalah anulasi, pembatalan perkawinan yang sejak semula memang tidak sah. Nah, itu arti dari anulasi itu. Anulasi bukan perceraian. Saya ulangi lagi ilustrasi yang sering saya sampaikan di dalam berbagai pertemuan atau katekese. Anulasi itu seperti begini. Ada seorang yang main bola, lalu striker, penyerang, dia bawa bola. Tetapi sebenarnya dia sudah offside, tapi dia tetap menggolkan. Kendati pada kenyataannya gol, tetapi gol itu dianulir oleh wasit karena dia sudah melakukan offside. Demikian juga di dalam perkawinan. Kalau sebelum menikah ada hal-hal yang membuat perkawinan itu akan tidak sah, maka perkawinan itu bisa dibatalkan. Jadi kita sudah menangkap poinnya di sini. Perkawinan yang bisa dianulasi hanya perkawinan yang tidak sah. Sedangkan perkawinan yang sah tidak boleh dianulasi dan tidak bisa juga dianulasi. Jadi itu saudara-saudariku yang terkasih. Tapi apa dasar dari anulasi? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ada 3 kategori yang bisa menjadi dasar dari anulasi. Yang pertama, halangan yang menggagalkan perkawinan. Yang kedua, cacat kesepakatan perkawinan. Yang ketiga adalah cacat tata peneguhan perkawinan. Nah, kita satu-satu melihatnya. Saya ambil contoh ya, tidak semua saya bahas. Apa itu halangan misalnya? Halangan misalnya kurang umur. Dalam gereja Katolik, usia yang diakui sah dalam gereja Katolik, mereka yang akan menikah 16 tahun
bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan. Tetapi di dalam Kanon 1083 dikatakan juga bahwa kepada masing-masing konferensi para uskup di masing-masing negara hendaknya menentukan usia yang lebih tinggi dengan usia yang sudah ditentukan oleh hukum gereja dan umumnya mengikuti hukum sipil yang berlaku di suatu negara. Kita di Indonesia mengikuti hukum sipil, maka rata-rata di Indonesia yang menikah itu berusia 21 tahun. Jadi usia 21 tahun. Lalu yang kedua, masih terikat perkawinan terdahulu. Semua mereka yang pernah menikah kendati sudah cerai sipil masih terikat perkawinan terdahulu. Mereka tidak bisa otomatis menikah sah di dalam gereja Katolik. Jadi ada halangan, yaitu ikatan perkawinan terdahulu itu. Lalu berikutnya adalah beda agama. Jadi mereka yang melakukan perkawinan beda agama ini terhalang untuk melangsungkan perkawinan secara sah. Mereka bisa melangsungkan perkawinan secara sah kalau diberi dispensasi atas perkawinan beda agama itu oleh otoritas gereja Katolik. Tetapi mereka harus berjanji. Orang Katolik harus berjanji, ya, harus memenuhi persyaratan yang dituntut di dalam Kanon 1125. Dia tidak mau meninggalkan iman Katolik, dia memelihara imannya di dalam gereja Katolik, dia aktif, ya. Lalu juga semua anak yang akan lahir dibaptis dalam gereja Katolik, dan semua anak yang lahir dididik dalam gereja Katolik. Jadi luar biasa. Gereja Katolik dipanggil untuk memelihara kesatuan dalam gereja Katolik. Sehingga bukan justru perpecahan, ya, meninggalkan iman Katolik. Bukan. Tetapi justru diminta memelihara kesatuannya di dalam gereja Katolik. Dalam komunio, ya, persekutuan gereja Katolik. Lalu halangan yang lain adalah berkaitan dengan ikatan tabisan suci. Jadi seseorang pernah ditabiskan menjadi imam atau menjadi diakon atau menjadi uskup. Nah, mereka terhalang untuk menikah sah di dalam gereja Katolik. Ada juga halangan yang lain adalah berkaitan dengan hubungan darah. Ya, hubungan darah lurus itu, ya, antara anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak itu halangan nikah. Juga halangan nikah dengan garis menyamping, ya, sampai tingkat keempat, ya. Itu biasanya adalah sepupu. Dalam gereja Katolik juga menjadi halangan perkawinan yang sah. Kalau antara sepupu, ya, tidak boleh dalam gereja Katolik, ya, antara sepupu. Jadi garis menyamping tingkat keempat. Ada banyak halangan lain, tetapi itu yang umumnya sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kategori yang kedua adalah cacat kesepakatan. Nah, cacat kesepakatan itu adalah apakah tidak ada penipuan di sana? Apakah tidak merasa terpaksa? Apakah tidak merasa ketakutan? Apakah juga mengerti bahwa perkawinan itu harus dibangun seumur hidup? Ya, tidak melakukan kepura-puraan atau menolak yang namanya indisolubilitas. Indisolubilitas itu berarti sifat tak dapat diputus atau sifat tak dapat diceraikan. Apakah dia menolak itu? Atau juga dia menolak punya anak misalnya. Kalau dia menolak punya anak, berarti dia melakukan simulatio atau pura-pura menikah. Atau menikah dengan tujuan yang asing dengan perkawinan itu sendiri. Kita tahu kelahiran anak itu merupakan salah satu tujuan perkawinan. Nah, kalau dia menolak kelahiran anak, berarti sebenarnya dia menikah dengan tujuan yang asing dengan perkawinan Katolik. Maka perkawinan itu tidak sah. Nah, itu berkaitan dengan kesepakatan. Kategori yang ketiga adalah cacat tata peneguhan perkawinan. Nah, di dalam gereja Katolik, umat Katolik wajib menikah di dalam gereja Katolik dan secara Katolik, yaitu di depan imam, di depan romo, dan di depan dua orang saksi. Nah, itu perkawinan yang sah. Juga gereja Katolik memandang bahwa kalau seandainya orang Protestan menikah di depan pendeta, lalu secara Protestan, maka perkawinan itu diakui tata peneguhan yang sah. Oleh karena itu juga gereja mengakuinya sebagai perkawinan yang sah. Nah, nanti kita melihat apakah perkawinan yang dilangsungkan di dalam gereja itu cacat tata peneguhan atau tidak. Nah, ketiga kategori ini menjadi landasan dari anulasi perkawinan. Apakah ada yang dilanggar dari tiga kategori ini, saudara-saudariku yang terkasih? Apakah dia terkena salah satu halangan perkawinan? Apakah dia terkena salah satu yang membuat cacat kesepakatan perkawinan? Atau apakah dia terkena kategori yang ketiga, yaitu cacat tata peneguhan? Maka ini yang perlu ditelusuri. Kalau memang ada landasan
anulasi perkawinan, maka hakim biasanya mengabulkan permohonan anulasi itu. Lalu pertanyaan lain, Romo, kan dia ini kan orang Protestan, apakah dia boleh mengajukan anulasi di gereja Katolik atau di keuskupan? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, semua orang yang bermasalah perkawinannya dan perlu membereskannya dan akan menikah dengan orang Katolik, maka dia diberi pelayanan, boleh mengajukan permohonan anulasi perkawinan di dalam tribunal keuskupan atau pengadilan gereja Katolik. Itu boleh. Mengapa? Karena dia nanti terkait dengan gereja Katolik, karena dia akan menikah dengan orang Katolik. Maka dimungkinkan dia mengajukan anulasi. Kalau hakim tribunal mengabulkan permohonannya untuk dianulasi perkawinannya terdahulu, maka sejak keluar keputusan itu, dia bisa menikah sah di dalam gereja Katolik. Nah, itu saudara-saudariku yang terkasih, tanggapan saya yang ketiga. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tanggapan saya yang keempat berkaitan dengan perkawinan beda gereja. Duda yang beragama Protestan ini dibaptis dalam gereja Protestan. Dia akan menikah dengan orang Katolik, wanita Katolik. Nah, ini perkawinan beda gereja. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kanon 1124 sudah ditegaskan di sana bahwa tanpa izin dari ordinaris wilayah, dari Bapak Uskup atau Romo Vikjen atau Romo Vikep, dilarang perkawinan beda gereja itu. Tetapi diberikan solusi oleh gereja, yaitu mereka mesti meminta izin dari ordinaris wilayah untuk melangsungkan perkawinan beda gereja. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, seperti yang sudah pernah saya bahas, mereka harus memenuhi persyaratan yang dituntut di dalam kanon 1125. Pihak Katolik harus berjanji bahwa dia tidak meninggalkan iman Katolik. Dia memelihara imannya dalam gereja Katolik. Dia setia di dalam gereja Katolik. Dia berpartisipasi aktif dalam gereja Katolik. Dia hadir, ya, memenuhi kewajiban dan haknya di dalam gereja Katolik. Lalu yang kedua, semua anak yang akan lahir dibaptis dalam gereja Katolik sejak bayi. Ya, jangan ditunggu nanti setelah dewasa, tapi dia berjanji, ya, bahwa sejak bayi, ya, anak-anak itu akan dibaptis dalam gereja Katolik. Lalu yang ketiga, dia mendidik anak secara Katolik, ya. Semua anak yang akan lahir dia didik secara Katolik, bukan dalam ajaran agama lain. Jadi ini janji dari pihak Katolik. Dan semua janji dari pihak Katolik ini diberitahu kepada mereka yang bukan Katolik, supaya sejak awal mereka sudah menyepakati dan pihak Katolik itu sudah mengetahui janji dari pihak Katolik, supaya nanti tidak menjadi bahan konflik bagi mereka. Dan supaya juga pihak yang bukan Katolik itu tidak menghambat orang Katolik untuk melaksanakan janjinya yang sudah dia sampaikan di hadapan Allah. Lalu keduanya diminta untuk mengikuti kursus persiapan perkawinan supaya mereka mengerti tujuan perkawinan dan hal-hal fundamental berkaitan dengan perkawinan Katolik. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, keempat tanggapan saya ini semoga sungguh-sungguh didengarkan oleh saudara kita yang bertanya ini, pemilik channel Berbagi Pandangan. Dan juga kalau ada saudara-saudari kita yang hampir sama kasusnya dengan saudara kita ini, maka inilah tawaran solusi. Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi saya ulangi, ya, supaya kita sungguh-sungguh mengerti. Semua, ya, mereka yang pernah menikah dan cerai secara sipil tidak bisa otomatis menikah sah secara Katolik sebelum perkawinannya itu dibereskan. Entah itu melalui anulasi perkawinan atau juga nanti sebenarnya yang belum pernah saya bahas, yaitu mengenai dissolutio vinculi atau pemutusan ikatan perkawinan. Tetapi memang kasus ini cukup rumit, perlu kita ambil waktu untuk membahasnya. Demikian tanggapan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.